Halo semuanya, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis sebuah cetak biru, langkah demi langkah buat ningkatin skala pengetahuan Anda secara tak terbatas pakai AI. Dan yang paling penting, gimana caranya ngelakuin semua ini tanpa sedikit pun kehilangan kepercayaan dari audiens Anda. Kalau Anda pernah ngerasa mentok dan terjebak dalam siklus bikin konten yang melelahkan, apa yang bakal kita bahas hari ini benar-benar akan mengubah cara pandang Anda 180 derajat. Pernah nggak sih Anda ngerasa pusing sendiri mikirin pertanyaan ini? Anda pengen channel YouTube Anda berkembang pesat, tapi masalahnya selalu sama. Gimana caranya kita bisa scale up gila-gilaan tanpa bikin diri kita sendiri burnout? Dan di saat yang sama, gimana supaya kita nggak kedengeran kayak robot AI tanpa jiwa? Ini tuh benar-benar masalah utama buat setiap kreator saat ini. Tuntutannya adalah terus produksi, produksi, dan produksi. Tapi ujung-ujungnya kualitas dan keaslian yang jadi korbannya. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Saat ini, kita tuh kayak dipaksa milih di antara dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Di satu sisi, Anda ngebangun personal brand. Ya, ini artinya Anda harus syuting terus-terusan, ngedit berjam-jam, dan bisa dipastikan dalam 6 bulan Anda bakal kelelahan parah. Di sisi lain, Anda bisa bikin channel tanpa wajah atau faceless channel. Tapi siap-siap aja masuk ke pasar yang udah super jenuh, saingan sama ribuan konten spam AI generik yang konversinya nyaris nol. Nggak ada opsi yang bagus kan? Tapi coba bayangin, gimana kalau kita ambil otoritas dari personal brand, lalu digabungin sama skalabilitas dari otomatisasi? Nah, itu dia resep sukses baru yang bakal kita racik hari ini. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari mengatur DNA channel, masuk ke agen produser AI, cara menyuntikkan keahlian manusia, teknik menggabungkan keduanya, sampai ke sentuhan akhir. Tetap ikuti saya sampai selesai, karena saya jamin Anda bakal dapat formula pasti buat bikin konten yang beneran ngebawa konversi. Kita masuk langkah pertama dan paling fundamental, mengatur DNA channel. Intinya, ini adalah tahap di mana kita ngasih otak yang sangat spesifik ke AI kita, jauh sebelum dia nulis satu kata pun. Anda tahu nggak kenapa banyak banget konten AI yang kedengeran template dan ngebosenin? Ya karena mereka nge-skip pengaturan awal ini. Anggap aja 4 hal ini sebagai instruksi mutlak buat ghostwriter Anda. Pertama, tentukan niche Anda. Kedua, kasih tahu detail soal persona hostnya. Siapa Anda, energinya kayak apa, kredibilitasnya apa aja. Ketiga, tetapkan panduan suara. Misal Anda lebih suka kalimat pendek atau analogi ketimbang jargon. Dan terakhir, buat aturan kepatuhan. Ini penting banget sebagai jaring pengaman legal konten Anda. Nah, ini ilustrasi yang brilian banget buat nunjukin seberapa pentingnya batasan. Kalau Anda cuma bilang niche Anda itu teknologi, itu terlalu luas. Beda cerita kalau Anda bilang alat AI untuk pembuat konten. Itu baru niche pakar yang sesungguhnya. Semakin sempit batasan yang Anda kasih, AI justru bakal kepaksa buat nulis naskah yang jauh lebih tajam, efektif, dan pastinya kerasa lebih otentik. Sekarang, kita geser ke fase strategi di langkah kedua, agen produser AI. Di sini, kita mengubah peran AI. Dari yang awalnya cuma tukang nulis, berubah wujud jadi seorang produser strategis sungguhan. Gini, daripada cuma ngeliatin dashboard YouTube Studio yang statis, bayangin Anda punya agen produser AI yang rajin banget nganalisis data channel Anda. Mulai dari views, waktu tonton, CTR, retensi, sampai sumber traffic. Dan hebatnya, dia nggak cuma nampilin deretan angka, dia bertindak layaknya penyusun strategi. Dia yang bakal nyari pola-pola mendalam, seperti format konten mana yang bikin orang betah nonton lebih lama, atau di menit keberapa penonton biasanya mulai kabur. Terus, gimana alur kerjanya? Simple tapi kuat. Agen ini bakal narik topik-topik juara dari kompetitor Anda, nyari pertanyaan yang emang lagi rame dicari orang, lalu meng-cross-check itu semua sama data channel Anda sendiri. Hasil akhirnya, muncul ide-ide konten otomatis yang lahir dari celah pencarian yang nyata. Ingat baik-baik ya, channel pakar itu hidup dan mati dari traffic pencarian. Anda harus bisa ngisi celah kosong dari apa yang secara nyata udah terbukti berhasil di lapangan. Masuk ke fase substansi di langkah ketiga, menyuntikkan keahlian manusia. Nah, siapkan diri Anda, karena disinilah letak senjata rahasia dari seluruh sistem otomatisasi ini. Yang bikin strategi ini menarik adalah, ngasih sekedar judul ke AI itu nggak akan pernah cukup. AI emang bisa ngerangkai kata yang kedengaran pinter, tapi kalau isinya zong, audiens pasti langsung sadar. Biar nggak kejadian, Anda wajib bikin brief. Ini tuh kerangka kerja kaku sebelum AI mulai bekerja. Anda harus tentuin dengan jelas, apa masalahnya, apa janji atau solusi konkretnya, siapa audiens spesifiknya, dan yang terpenting, referensi apa yang mau dipakai.
Dan ini dia power move-nya. Dari semua komponen brief tadi, bagian referensi ini adalah tempat keajaiban terjadi. Daripada Anda capek ngetik panjang lebar, cobain deh, suntikan aja 10-20 menit voice note alias rekaman suara mentah Anda. Nggak usah formal, ngoceh aja pas lagi jalan atau ngopi, ceritain opini asli Anda dan hasil uji coba yang baru Anda lakuin. Transkrip itu dan kasih ke AI. Rekaman suara yang raw ini adalah satu-satunya benteng pertahanan paling kokoh buat ngelawan gaya penulisan AI yang kaku dan generik. AI memberikan struktur, Anda memberikan substansi. Wow, saya setuju banget sama kutipan ini. Tanpa suara dan pengalaman nyata Anda, jujur aja, Anda cuma bakal dapat artikel pasaran yang bisa dicari audiens di tempat lain. Tapi, begitu Anda masukin voice note tadi, pengalaman nyata Anda langsung terkemas jadi konten yang super engaging. Inilah filosofi inti yang bikin mesin konten ini benar-benar hidup. Naskahnya udah jadi nih. Sekarang kita beralih ke fase produksi, menggabungkan manusia dan AI. Di bagian ini kita bakal bongkar cara ngebangun rasa percaya dari audiens lewat visual yang terukur. Poin krusialnya ada di proporsi yang kita sebut formula kepercayaan ini. Biar tetap kerasa otentik, naskah Anda harus dibagi secara matematis. 15% pakai suara manusia asli Anda, 55% pakai cloning suara AI Anda, dan 30% sisanya dibawain sama avatar AI buat ngasih variasi visual. Sekali lagi, ini bukan angka asal tebak ya, ini adalah sains murni yang udah teruji buat ngebangun dan mempertahankan tingkat kepercayaan penonton. Terus, di mana kita naruh masing-masing elemen ini? Gampang. Suara manusia asli Anda dipasang di hook awal, pas ada momen emosional atau pas butuh opini yang tajam. Untuk bagian cloning suara AI, itu tugasnya ngehandle penjelasan panjang yang sifatnya panduan step by step biar lebih efisien. Terakhir, avatar AI masuk buat transisi visual aja. Tapi ingat aturan emasnya ya, jangan pernah sekalipun ngebuka video pakai avatar. Kesan pertama dari penonton itu wajib dapat energi murni dari suara asli Anda. Kalau ngomongin avatar AI, banyak yang komplain kelihatannya kaku banget. Rahasianya itu di variasi. Coba pakai daftar periksa ini. Bikin avatar yang lagi natap kamera, lalu potong ke angle lain yang seolah-olah dia lagi ngeliat layar laptop, terus ubah lokasinya atau mainin kondisi lightingnya. Perpindahan halus di antara 4 angle ini ampuh banget buat ngelabuin otak kita biar mikir, oh ini emang manusia beneran yang lagi mikir dan ngejelasin sesuatu. Akhirnya, kita tiba di langkah kelima, dan ini pantang banget buat dilewatin. Sentuhan akhir. Ini adalah lapisan quality control wajib dari Anda sebagai manusia. Naskah yang baru keluar dari OpenAI itu belum matang sempurna. Anda wajib melakukan 4 tahap editing ini. Pertama, baca naskahnya keras-keras. Kalau di lidah kerasa aneh, ubah. Kedua, cek fakta. Kita tahu AI itu sering banget halusinasi ngasih angka atau data palsu. Ketiga, potong kata-kata yang menyemenya. AI suka banget ngejelasin hal yang nggak perlu, jadi pangkas aja biar ramping. Dan keempat, cek lagi alur suaranya. Pastiin porsi suara asli dan avatarnya udah pas. Kalau Anda mikir, wah butuh waktu berapa lama nih buat audit? Jawabannya cuma butuh sekitar 20 menitan per naskah. Dan proses manual ini sama sekali bukan opsi ya, ini kewajiban. Ingat, AI udah ngerjain 80% bagian tersulitnya, masa iya Anda nggak mau nulis 20% sisanya? Dedikasi 20 menit inilah yang bakal ngebedain konten Anda, apakah bakal jadi sekedar sampah robotik yang di-skip orang, atau jadi aset konten orisinal yang berharga. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran ini buat Anda. AI tidak menggantikan selera, penilaian, atau orisinalitas. Anda sama sekali nggak bisa ngotomatisasi insting atau tes yang bagus. Sistem yang baru aja kita bedah hari ini adalah alat luar biasa buat ngeringanin beban kerja dan ngelipat gandakan output Anda. Tapi, tanpa visi dan pengalaman asli Anda, itu semua cuma sekedar mesin. Jadi pertanyaannya sekarang, udah siap belum pakai cetak biru ini buat meledakkan channel Anda? Terapkan sistemnya, teruslah bereksperimen, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.